Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danendra Arkananta Purnama. NIM saya 2019 05300022. Saya di sini akan mempresentasikan tentang fungsi media menurut Uses and Gratification Theory. Sebelumnya, apa itu Uses and Gratification Theory? Uses and Gratification Theory berpandangan bahwa khalayak menggunakan media dan bukan sebaliknya. Hal ini merupakan perbandingan terbalik dari kebanyakan teori sebelumnya. Teori ini berpandangan bahwa individu sebagai audiensi bisa mencari, memilih, dan menggunakan, lalu memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda, yang disebabkan berbagai faktor sosial dan psikologis yang berbeda di antara individu audiens. Teori Uses and Gratification memiliki fokus perhatian pada khalayak yang berperan aktif memiliki pengaruh terhadap media massa yang dikonsumsi. Pertama-tama, lalu yang kedua, apa itu sejarah Uses and Gratification Theory? Uses and Gratification Theory merupakan teori komunikasi yang dicetuskan oleh Elie Lukács, J. Blumber, dan Michael Gurevich di awal tahun 1974. Dilatar belakangi oleh kebutuhan teori yang relevan untuk menjelaskan aspek kebutuhan sosial psikologis khalayak saat menggunakan media massa pada saat itu. Lalu apa fungsi media menurut Uses and Gratification Theory? Fungsi media menurut gratification terbagi menjadi 4. Ini yang pertama adalah fungsi mengawasi. Fungsi mengawasi adalah audiens menggunakan media sebagai pengawasan atau pemantauan, seperti bagaimana kita melihat berita untuk mengetahui cuaca, atau kita melihat berita untuk mengetahui hasil pemilu. Setelah itu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini berdasarkan keinginan manusia untuk diterima oleh orang lain, seperti mencari informasi yang viral untuk diperbincangkan dengan teman. Setelah itu fungsi diversi. Fungsi diversi dibagi menjadi 3, yaitu stimulisasi, relaksasi, dan pelepasan. Stimulisasi itu adalah fungsi yang bersifat memberi hype terhadap sesuatu, seperti di saat kita menonton acara sepak bola agar kita merasa senang, bahagia, yang bersifat menstimulisasi panca indera. Setelah itu fungsi relaksasi. Fungsi relaksasi ini adalah bisa dibilang perbandingan terbalik jadi stimulisasi. Kita meskipun masih searah, relaksasi di sini bisa berarti menonton televisi untuk melepas penat setelah seminggu 7 hari kerja. Setelah itu fungsi pelepasan. Fungsi pelepasan sendiri di sini adalah eskapisme yang biasa disebut sebagai untuk lari dari sekedar meninggalkan ke dunia nyata. Seperti contoh kita membaca koran untuk sejenak melupakan hal-hal yang kita alami. Setelah itu teori konsistensi. Teori konsistensi ini adalah salah satu fungsi media menurut Uses and Gratification Theory, yang berarti menggunakan media yang sesuai persepsi khalayak untuk memperkuat pandangan. Ini seperti kecenderungan kita sebagai audiens memilih media yang sesuai dengan pandangan kita. Seperti contoh, orang yang pro Palestina akan memilih media yang pro terhadap Palestina di saat perang Gaza. Setelah itu terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.